oleh Allah. Allah menciptakan alam itu berpasang-pasangan. Ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada bumi, ada langit, ada kehidupan. Tentu akan diakhiri dengan sebuah kematian. Ada sakit dan ada sehat. Ketika jasmani kita mengalami masalah sakit, kita bergegas segera mencari solusi, mencari apa saja yang dapat untuk menyembuhkan penyakit itu. Tapi ketika hati kita yang sakit, jiwa merana, kenapa kita tidak segera untuk mencari obatnya? Padahal kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat itu. Tidak akan dapat kebahagiaan itu kalau hati sakit, jiwa merana. Hati yang sakit itu paling tidak rohani yang merana itu, paling tidak ada 3 tanda dan gejalanya bahwa jiwa kita sedang sakit dan perlu diobati. Yang pertama, tanda hati yang sakit, jiwa yang merana itu gelisah, keluh kesah di dalam hidup, gelisah dalam masyarakat, gelisah dalam rumah tangga, gelisah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ketenangan di dalam hidupnya, baik dalam masyarakat, dalam rumah tangga, apalagi ketenangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begini kondisinya, itu artinya hati sedang sakit, jiwa sedang merana. Segera cari obat. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa. Siapa yang lari dari tuntunan, maka sesungguhnya baginya itu dia akan merasakan kehidupan yang rusak. Sakit hatinya, merana jiwanya, adalah merupakan satu pertanda hati yang sudah rusak itu. Apabila hati sudah rusak, maka segera cari obat itu. Apabila hati sakit, segera cari obat itu. Ala bizikri tutma'innal qulub. Hanya dengan zikir jiwa, hati menjadi tenteram. Diberikan oleh Allah kekayaan, gelisah hatinya, tidak ada ketenangan di dalam hidup ini. Segera perbaharui hati itu, cuci hati itu dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, zikir. Tapi Nabi mengatakan Allah, tapi Nabi mengatakan afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semulia-mulia, seabdal-abdal zikir itu, fa'lam
annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu, maka ketahui la ilaha illallah itu. Untuk tahu, tentu kita harus punya ilmu. Untuk punya ilmu, tentu kita harus belajar. Mustahil punya ilmu kalau tidak belajar. Setelah engkau punya ilmu, engkau belajar, engkau punya ilmu, lalu engkau tahu, kau ketahui. Setelah engkau ketahui, tahu engkau la ilaha illallah itu, pasti engkau paham. Pasti engkau paham. Kau pahami la ilaha illallah itu. Setelah engkau paham, akan tumbuh yakin, akan tumbuh keyakinan. Orang yang sangat paham betul, dia akan yakin dengan sesuatu itu. Apabila sangat yakin, ketika itu Allah akan membukakan bagimu. Ketika engkau sangat yakin, maka ketika itu Allah membukakan bagi engkau futuhul ibadah, kunci-kunci beribadah kepada Allah dengan zikir la ilaha illallah itu. Nah, maka la ilaha illallah itu harus diketahui, dipahami, lalu dialami. Diketahui, dipahami, lalu dialami. Apabila engkau sudah betul-betul paham, maka tumbuh yakin. Apabila engkau sudah yakin, maka Allah akan berikan zauqiyah, zauq, rasa daripada kalimat la ilaha illallah itu. Inilah yang dapat menjadi pengobat bagi hati itu. Apabila engkau berzikir dengan banyak, maksud hasil kalimah, banyakkan menyebutkan kalimah ini, hatta yahsul laka natijatuha wa samratuha, sampai engkau mendapatkan buah dan hasilnya. Satu buah daripada hasil daripada kalimah la ilaha illallah, kalau benar zikirnya, dia merasakan la ilaha illallah itu, mahasinul akhlak, akan membawa perubahan terhadap akhlak dan tingkah lakunya. Dia berzikir dengan banyak zikirnya, tapi tidak membawa perubahan terhadap akhlak dan tingkah lakunya, itu artinya zikirnya belum berhasil dan belum berbuah. Mestinya zikir itu ada hasilnya dan ada buahnya. Apabila engkau sudah berubah tingkah laku dan perbuatanmu karena zikirmu itu, berubah dari akhlak yang jahat kepada akhlak yang baik, maka Allah akan memberikan tingkat kedua, hikmah, fadilah yang kedua daripada zikir itu, futuhul ghaibiyah. Allah akan membukakan bagi engkau pintu-pintu yang ghaib. Allah akan membukakan bagi engkau bagaimana mengetahui hal-hal yang ghaib bagi orang awam, tapi engkau bisa ketahui melalui bimbingan, irsyad daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tanda bahwa hati itu rusak, jiwa merana, dangkal terhadap rahmat dan nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya engkau berusaha hendak menghitung rahmat dan nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Begini banyak rahmat dan nikmat Allah itu. Paling tidak kita bersyukur tentang nikmat hidup ini. Dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, kenapa kamu masih kafir, ingkar, padahal kamu tidak ada, mati dulu, kemudian dihidupkan, kemudian kamu dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, dan kepada kami kamu akan kembali. Manusia ini adalah makhluk yang dua kali hidup, dua kali mati.
Dulu mati tidak ada, sekarang ada. Nanti setelah kehidupan yang sekarang ini tidak ada lagi, mati lagi. Dua kali mati. Nanti pada akhirnya kiamat dunia ini akan hidup lagi. Dua kali mati, dua kali hidup. Hidup yang kedua itu untuk mempertanggungjawabkan segala amal ibadah di atas dunia ini. Apabila terasa sedikit rasa syukurmu kehadirat Allah, itu tanda bahwa hati mulai sakit, jiwa merana. Perlu obati dengan banyak berubudiyah kepada Allah. Jangan sekali-kali kita mengukur, kita membandingkan rahmat dan nikmat Allah yang ada di dalam diri kita dengan orang lain. Tetapi lihatlah nikmat Allah itu ke bawah. Allah sudah memberikan kepada kita rezeki yang banyak. Allah sudah memberikan kepada kita sehat. Manusia banyak melalaikan dua macam ini, waktu dan sehat itu. Manusia banyak terlena dengan dua macam ini, tidak mempergunakan waktu dan tidak mempergunakan sehatnya. Sedikit kali dia bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kita bersyukur, Allah tambah nikmat itu, tapi kalau ingkar, azab Allah sangat pedih. Orang yang kurang syukur ini, apabila dia diberi nikmat oleh Allah, dia lupa. Tetapi ketika diuji oleh Allah, dia merengek-rengek, menangis minta kepada Allah. Wa iza massal insanu darru da'wa rabbahum munibina ilaihi summa iza azaqahum minhu rahmah fa iza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Apabila manusia itu ditimpa malapetaka, diuji, ia menyeru dengan Tuhannya, tetapi kemudian apabila dia memperoleh nikmat, sebagian daripada mereka mempersekutukan Allah. Ketika dicoba oleh Allah, dihadapkan suatu cobaan kepadanya, dia kadang menangis menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika dia senang, dia lupa dengan rahmat dan nikmat Allah itu. Maka banyak orang sanggup menghadapi cobaan itu. Ketika miskin, dia sanggup menghadapi cobaan, sanggup menghadapi cobaan, sanggup beribadah kepada Allah. Tetapi setelah diberikan oleh Allah kekayaan, banyak orang yang tidak sanggup menghadapi cobaan dalam keadaan kaya. Dia lupa bersyukur kepada Allah, dia lupa beribadah kepada Allah. Kejadian dan sejarah masa lalu menggambarkan betapa dulu Qarun, seorang yang masih miskin, diberikan oleh Allah kekayaan, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang sanggup menerima cobaan daripada Allah ketika miskin, tapi dia tidak sanggup ketika dicoba dengan sebuah kekayaan dan pangkat. Yang ketiga, satu tanda bahwa hati itu sedang sakit, jiwa merana, dia liar terhadap kebenaran, sulit bahkan tidak mau menerima kebenaran daripada Allah. Maka kebanyakan manusia